Halo, senang jumpa kembali untuk belajar bersama, melanjutkan bahasan kita tentang jarak titik ke garis pada ruang 3 dimensi dengan metode kesebangunan. Agar semua dapat mengikuti dengan baik, kita review sekilas tentang kesebangunan. Pada segitiga PQR ini, AB sejajar dengan PQ. Jadi alur rumus kita baca dari titik acuan R. Dan panjang setiap ruas garisnya adalah seperti terlihat pada gambar. Pada segitiga yang sebelah kiri, A per A tambah B sama dengan X per Y sama dengan C per C tambah D. Dan pada segitiga yang di kanan, K per L sama dengan X per Y sama dengan M per N. Jadi itulah dua bentuk rumus kesebangunan sesuai dengan kondisi gambarnya ya. Bisa ya? Oke, mari kita lihat penerapannya pada soal-soal berikut. Soal yang pertama. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Titik P di tengah AE, hitung jarak titik P ke garis AG. Mari kita bahas. Pertama, kita gambar bidang yang melalui titik P dan garis AG. Dapat berupa persegi panjang ACGE, tapi dalam hal ini kita pilih segitiga AEG saja ya. Untuk dapat kita terapkan rumus kesebangunan pada segitiga. Kita lukis jarak titik E ke garis AG, yaitu EQ. EQ memotong tegak lurus AG di titik Q ya. Dan panjang EQ ini sudah sangat mudah kita hitung sesuai pembahasan kita sebelumnya di bagian 1. Yaitu pada segitiga AEG, segitiga yang ini ya, AEG. Kita gambar di sini. EQ tegak lurus AG. Panjang AE sama dengan 12, yaitu panjang rusuk kubus yang ini. Panjang EG 12 akar 2, yaitu panjang diagonal sisi ini, dan panjang AG 12 akar 3, yaitu panjang diagonal ruang kubus ini. Jarak E ke Q seperti yang kita sudah bahas di bagian pertama, kita peroleh dengan mudah, yaitu EQ sama dengan 12 dikali 12 akar 2 per 12 akar 3. Pada gambar kita lihat EQ adalah siku kali siku per sisi miring. Ini kita sederhanakan, 12 per 12 1, kan gitu ya, kita coret. Jadi tinggal 12 akar 2 per akar 3. Kemudian kita sederhanakan dengan merasionalkan penyebut, jadi yang ini kita kali dengan akar 3 per akar 3. Dan kita peroleh 12 akar 6 per 3, gitu ya. Kemudian 12 per 3 ini kan sama dengan 4. Maka kita peroleh EQ ini adalah 4 akar 6. Bisa ya? Selanjutnya untuk mencari jarak titik P ke garis AG, kita lukis garis melalui P tegak lurus AG di sini. Agar persepsi kita tentang posisi titik dan garis dalam ruang 3 dimensi ini benar, kita tampilkan dan lihat dari berbagai sisi ya. Jika kita buka permukaan sisi ABFE yang di depan ini, maka terlihatlah ruas garis yang di dalam, yaitu ruas garis AG yang merah, ruas garis EQ yang biru, Q pada AG ya. EQ ini tegak lurus AG. PR, R pada AG, jika PR ini sejajar EQ, maka PR ini juga tegak lurus AG. Mencari jarak P ke AG, kita buat garis melalui P tegak lurus AG. Caranya bagaimana? Kita buat garis yang sejajar dengan EQ. Misalkan itu adalah garis PR.
Jadi kita lukis PR memotong tegak lurus AG di R. Jadi karena ini kita gambar sejajar, maka ini tegak lurus, maka ini juga tegak lurus ya. Jadi jarak P ke AG adalah PR. Mari perhatikan segitiga AEQ dalam segitiga AEG. Karena P pertengahan AE, maka AP sama panjang dengan PE ya. Jadi AP ini sama panjang dengan PE yang ini ya. Dan karena panjang rusuk kubus AE sama dengan 12, maka AP sama dengan 6, PE juga sama dengan 6. EQ ini sudah kita peroleh tadi panjangnya sama dengan ini ya, 4 akar 6. Jadi kita tulis ini 4 akar 6. Dengan rumus kesebangunan pada segitiga AEQ, EQ sejajar PR, berarti titik tumpunya di A ya. Maka PR banding EQ sama dengan AP banding AE. Kita tulis PR per EQ sama dengan AP per AE. Kemudian kita substitusi atau kita gantikan EQ ini dengan 4 akar 6. Dan juga kita tahu AP per AE sama dengan 6 per 12. Sama dengan 1 per 2 ya. Jadi kita tulis PR per 4 akar 6 sama dengan 1 per 2. Dan dengan kali silang kita peroleh PR sama dengan setengah dikali 4 akar 6. Setengah dikali 4 ini kan sama dengan 2. Maka PR sama dengan 2 akar 6. Jadi jarak titik P ke garis AG adalah PR sama dengan 2 akar 6. Bisa ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm, titik T di tengah EG, hitung jarak titik T ke garis AG. Mari kita bahas. Pertama kita lukis bidang melalui titik T dan garis AG. Dan kita pilih bidang itu adalah segitiga AEG untuk dapat menerapkan rumus kesebangunan pada segitiga. Selanjutnya kita lukis jarak titik E ke garis AG, yaitu tarik garis dari E, tegak lurus AG, misalnya di Q gitu ya. Jadi jarak E ke AG adalah EQ. Kita gambarkan segitiga AEG ini di luar ya. Dan pada segitiga AEG ini kita lihat EQ tegak lurus AG. Panjang AE sama dengan 12, yaitu panjang rusuk kubus. EG sama dengan 12 akar 2, yaitu panjang diagonal sisi kubus. Dan AG 12 akar 3, yaitu panjang diagonal ruang kubus ini ya. Menghitung jarak E ke AG, yaitu EQ, itu sama dengan 12 kali 12 akar 2 per 12 akar 3, yaitu siku kali siku per sisi miring, gitu ya. Dan kita sederhanakan, kita peroleh EQ sama dengan 4 akar 6. Selanjutnya, untuk mencari jarak T ke garis AG, kita lukis garis melalui T tegak lurus AG. Caranya bagaimana? Kita lukis garis TS sejajar EQ. Kita sebut itu adalah garis TS memotong tegak lurus AG di S. Jadi TS ini adalah jarak titik T ke garis AG. Sekarang mari perhatikan segitiga EQG dalam segitiga AEG. Karena T titik tengah dari EG, maka panjang ET sama dengan panjang TG, ya kan? Kemudian panjang EQ ini sudah kita peroleh tadi di sini sama dengan 4 akar 6 ya. Jadi kita tulis di sini 4 akar 6. Selanjutnya dengan rumus kesebangunan pada segitiga EQG, di mana kita tahu EQ sejajar TS. Maka titik tumpunya kita baca dari sini ya, dari titik G.
yaitu TS banding EQ itu sama dengan GT banding GE. Atau kita tulis TS per EQ sama dengan GT per GE. Kemudian kita substitusi atau gantikan EQ ini sama dengan 4 akar 6. Dan juga kita tahu GT per GE sama dengan 1 banding 2, ya kan? Karena ini sama panjang. Jadi kita tulis TS per 4 akar 6 sama dengan 1 per 2. Dengan kali silang, kita peroleh TS sama dengan setengah dikali 4 akar 6. Karena setengah dikali 4 ini adalah 2, maka kita peroleh TS-nya adalah 2 akar 6. Jadi jarak titik T ke garis AG adalah TS sama dengan 2 akar 6. Bagaimana? Mudah kan? Yang kita cari tadi pada soal nomor 1 adalah jarak pertengahan AE, yaitu tadi titik P, ke garis AG. Kita sebut tadi adalah garis PR, itu sama dengan 2 akar 6. Ternyata itu sama dengan jarak dari titik tengah EG ke garis AG, yaitu TS, juga sama dengan 2 akar 6. Maka PRST ini adalah persegi panjang. Jadi kesimpulannya pada segitiga AEG, jarak pertengahan AE ke garis AG itu sama panjang dengan jarak pertengahan EG ke garis AG, gitu ya. Kita lanjut soal nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm, titik T di tengah AC, hitung jarak titik T ke garis FC. Mari kita bahas. Yang pertama, cara kesebangunan. Pertama kita lukis atau tempatkan titik T di pertengahan AC. Caranya, lukis titik potong diagonal AC dan diagonal BD. Kemudian kita gambar bidang yang memuat titik T dan garis FC. Kita pilih bidang itu adalah segitiga ACF. Untuk kita dapat menerapkan rumus kesebangunan pada segitiga. Segitiga ACF adalah sama sisi, yaitu AC adalah diagonal sisi, CF adalah diagonal sisi, dan FA juga adalah diagonal sisi. Sehingga jarak dari titik A ke garis FC adalah garis tinggi segitiga yang ditarik melalui A tegak lurus FC. Dan kita gambarkan garis tinggi AP memotong tegak lurus FC dan membagi dua FC sama panjang. Misalkan titik potong ini kita sebut adalah P. Kita tahu bahwa AP adalah bagian dari 6 serangkai, yaitu AP adalah setengah A akar 6, di mana A adalah panjang rusuk. Karena panjang rusuknya adalah 4 cm, maka AP adalah setengah dikali 4 dikali akar 6. Setengah dikali 4 ini kan sama dengan 2, jadi AP sama dengan 2 akar 6. Selanjutnya, untuk mencari jarak titik T ke garis FC, kita lukis garis melalui T tegak lurus FC. Caranya, tinggal kita buat garis yang sejajar AP. Misalkan itu adalah garis TS ya. Jadi kita lukis garis TS, memotong tegak lurus FC di S, dan TS ini adalah jarak titik T ke garis FC. Sekarang mari perhatikan segitiga ACP dalam segitiga ACF. CT dan TA sama panjang. Jadi di sini CT, TA sama panjang ya. Panjang AP ini tadi telah kita ketahui adalah 2 akar 6. Jadi kita tulis di sini 2 akar 6. Dengan rumus kesebangunan pada segitiga ACP dengan titik tumpu C, kita peroleh bahwa TS dibanding AP itu sama dengan CT dibanding CA. Atau kita tulis TS per AP sama dengan CT per CA. Kemudian kita substitusi atau gantikan AP ini dengan 2 akar 6. CT per CA ini kan kita tahu CT per CA adalah 1 banding 2 ya. Jadi dapat kita tulis TS per 2 akar 6 sama dengan 1 per 2.
Kemudian ini kita kali silang, kita peroleh TS sama dengan setengah dikali 2 akar 6. Setengah dikali 2 kan 1 ya, jadi TS itu adalah akar 6. Jadi jarak titik T ke garis FC adalah TS sama dengan akar 6. Oke, bagaimana? Mudah kan? Kemudian cara kedua, yaitu jarak pada segitiga siku-siku seperti pada pembahasan kita di episode sebelumnya ya. Kita tahu segitiga ACF adalah segitiga sama sisi. Masing-masing sisinya adalah diagonal sisi ya. Maka garis tinggi segitiga ACF dari F itu adalah FT. FT membagi 2 AC sama panjang. Dan FT ini adalah bagian dari 6 serangkai seperti yang kita tahu ya. Jadi panjang FT ini adalah setengah A akar 6. Dan dengan panjang rusuk sama dengan 4 cm, maka FT adalah setengah dikali 4 dikali akar 6. Setengah kali 4 ini kan sama dengan 2. Jadi FT sama dengan 2 akar 6. Kemudian kita lukis garis TS tegak lurus FC di S, gitu ya. Jadi TS adalah jarak titik T ke garis FC. Segitiga ACF kita gambar frontal seperti ini. Perhatikan segitiga TCF. Segitiga siku-siku TCF ini adalah merupakan bagian dari segitiga ACF ya. FT sudah kita peroleh panjangnya, yaitu 2 akar 6. FC adalah diagonal sisi. Jadi FC ini adalah A akar 2. Karena panjang rusuk 4 cm, maka FC ini adalah 4 akar 2 ya. Kemudian TC adalah setengah dari diagonal sisi AC. Karena diagonal sisi panjangnya adalah A akar 2, maka TC adalah setengah A akar 2. Dan dengan panjang rusuk sama dengan 4, maka TC ini adalah setengah dikali 4 akar 2, sama dengan 2 akar 2. Jadi TC ini adalah 2 akar 2 ya. Perhatikan pada segitiga siku-siku TCF ini, jarak titik T ke garis CF adalah siku kali siku per sisi miring, ya kan? Yaitu TS sama dengan 2 akar 2 kali 2 akar 6 per 4 akar 2. Ini 2 akar 2 dikali 2 kan sama dengan 4 akar 2 ya. Jadi ini bisa kita coret dengan bawah, maka TS sama dengan akar 6. Jadi jarak titik T ke garis CF adalah akar 6. Bagaimana? Mudah kan? Kita lanjut soal nomor 4. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Titik T di CF dengan CT banding TF sama dengan 1:3. Hitung jarak titik T ke garis AF. Mari kita bahas. Pertama kita bagi CF jadi 4 bagian yang sama panjang. Dan kita tempatkan T-nya dengan CT banding TF adalah 1:3. Kemudian kita lukis segitiga ACF yang melalui titik T dan garis AF. Kita tahu segitiga ACF ini adalah segitiga sama sisi, karena AC diagonal sisi, CF diagonal sisi, FA diagonal sisi. Jadi rusuknya semua adalah sama panjang. Maka garis tinggi dari segitiga ACF ini yang ditarik melalui C, kita sebutlah itu adalah CP, itu membagi AF sama panjang. Jadi AP sama panjang dengan PF. Dan sementara itu, CP ini adalah bagian dari 6 serangkai setengah A akar 6. Panjang rusuk A sama dengan 8, maka CP ini adalah setengah dikali 8 dikali akar 6. Atau kita peroleh CP adalah 4 akar 6. Selanjutnya, lukis garis melalui T tegak lurus AF. Misalnya memotong AF di S. Caranya bagaimana? Buat garis melalui T tetapi sejajar dengan CP. Kita sebutlah garis itu TS. Jadi TS ini sejajar dengan CP.
Jadi TS ini adalah jarak dari titik T ke garis AF. Jika kita gambar segitiga ACF frontal, maka tampak seperti ini. CP sudah kita peroleh tadi adalah 4/6 ya. Jadi kita tulis di sini PC sama dengan 4/6. Selanjutnya kita terapkan rumus kesebangunan pada segitiga CPF ini. PC sejajar ST, maka titik tumpunya adalah di F. Dengan rumus perbandingan pada segitiga yang sebangun, kita peroleh bahwa ST banding PC itu sama dengan FT banding FC. Kita tulis TS per CP sama dengan FT per FC. CP tadi sudah kita peroleh, panjangnya adalah 4/6. Sementara FT banding FC itu kan sama dengan 3/4 ya. Jadi kita tulis TS per 4/6 sama dengan 3/4. Dan ini kita kali silang, kita peroleh TS sama dengan 3/4 kali 4/6. 4/4-nya kita coret. Maka kita peroleh TS sama dengan 3/6. Jadi jarak titik T ke garis AF adalah TS sama dengan 3/6. Bagaimana? Mudah kan? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi berlatihlah dengan soal-soal berikut ini untuk pengalaman Anda sebagai guru terbaik Anda. Dan cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Tetap belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan logika berpikir dan pengetahuan. Dan terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa.